Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah Kaisam waras, masya Allah. Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Hari ini libur ya cuy ya, public holiday, pada paisang ya cuy ya. Jadi pada nyekar, kalau orangnya kita mah pada ziarah kubur. Banyak nih di Taiwan itu kan ada kuburan tuh ya, gede tuh kuburan Cina, semuanya pada paisang, macet dari Tailuk datang ke sini ya kan. Mungkin saudaranya dimakamkan di sini, jadi hari ini tuh paisang ya cuy ya. Makanan di luar semuanya mahal karena membludak Hongkong. Alhamdulillah Kaisam juga libur hari ini, cuma Kaisam ngedeprok dulu. Ini sebenarnya udah sore buat Kaisam ngoceh, tapi nggak apa-apa. Mungkin teman-teman Kaisam yang nggak libur menunggu video Kaisam mana ya? Biasanya bergosip. Kaisam kemana? Wes, Kaisam mau menemui bangsa emak-emak. Wes, mumpung Kaisam masih punya waktu untuk silaturahim ya cuy ya. Oke, hari ini kita bahas apa? Pinjol, wes pinjol Hongkong ini marajalela. Ini kadang-kadang kalian itu yang nggak dipikir, yang penting dapat pinjaman uang, nggak dipikir tuh apa tuh dampaknya untuk pekerjaan kita sebagai domestic helper di Hongkong ya kan. Sekarang itu pinjol lagi benar-benar hits ya cuy ya, karena kalau misalkan kalian sudah kemana-mana tidak bisa mencari hutangan ya kan, kita tidak boleh mengejudge orang yang berhutang. Mungkin saja dia saking paniknya, gimana caranya supaya saya tidak dipecat sama majikan ya kan. Akhirnya apa yang dilakukan? Akhirnya ya cawak-cawuk ya cuy ya. Oke, pekerja migran ini sebenarnya sudah semuanya bank 11 bank, tahu nggak? 11 bank udah didatengin oleh pekerja migran ini, dan alhamdulillahnya semuanya gagal bayar, semua macet. Ya gimana mau bayar, orang gajinya cuma 4630 ya cuy ya. Dan alhamdulillahnya nanti di bulan 6 dia ini finish kontrak. Majikannya tuh udah bener-bener gimana ya cuy ya, majikannya itu mempertahankan dia karena dia punya utang aja sih sebenarnya. Nggak mau rugi aja ya sebenarnya. Kalau misalkan dipikir-pikir, aduh ya udah mumet gitu sama pekerja migran ini. Oke, pekerja migran ini sudah diambang stres kayak Tisam, sampai saya nangis nggak bisa, ketawa nggak bisa. Salah kalian sendiri ya kan, untung aja kalian masih bernafas. Alhamdulillah kayak Tisam, hari ini saya mau di viralkan ya kan, termasuk di hutangan di Longping juga dia punya, di sebuah penjuru Hongkong dia tahu loh cuy. Kok bisa kalian itu ya? Siapa sih yang ngasih tahu? Setan Kaisam dibisikin, itu ada pinjaman di sana. Angel ya kan. Akhirnya apa? Akhirnya dia ini mendapatkan pinjaman pinjol di belakangnya EasyLand apa ya? EasyLand atau apa sih pinjolnya? Nah, jadi ceritanya pinjol ini dia temukan di Google cuy, ya kan? APK makanya, bukan di Play Store ya kan. Akhirnya dia coba-coba, namanya juga geli ya cuy ya, kita nggak punya duit ya kan. Kadang kita pengen beli gorengan, gimana caranya, utang sama temen udah nggak dipercaya ya kan. Akhirnya apa? Akhirnya Kaisam saya ambil pinjol itu. Berapa kamu utang? $500. Astagfirullahalazim, kamu tuh $500 aja lumayan. Kenapa nggak sekalian gede aja ya kan? Udah sama-sama diviralin juga, $500 pun nggak bisa kebayar ya. Orang lagi bener-bener susah gitu kan, ekonomi sulit, mau 500 juga nggak bisa bayar utang ya kan. Akhirnya apa? Akhirnya dapat lumayan, saya nggak itu aja asal beli gorengan 3. Akhirnya dia mendaftar aplikasi pinjol Hongkong ya cuy ya. Akhirnya dia itu syarat-syaratnya itu kontrak kerja, paspor, semuanya di-send ya cuy ya kan, melalui aplikasi yang diinstal di handphone kalian ya cuy ya. Nah itu apakah dari mana kayak Tisam Hongkong? Iya di sinilah pokoknya ilegal ya cuy ya. Kenapa ilegal Kaisam? Yo gede banget bunganya cuy. Aduh, akhirnya apa yang terjadi? Udah daftar, udah sah, termasuk dia membuat video bahwa my name is ini gitu ya cuy ya. I'm borrow in application Litolah gitulah. Pokoknya di aplikasi ini dia itu membuat video ya cuy ya. Akhirnya di-send, akhirnya cair cuy, $500. Kamu tahu nggak pengembaliannya kapan? Cuma dikasih jangka waktu 1 minggu dan mengembalikannya $1000. Gila, 100% 1 minggu. Aduh, ini udah nggak wajar banget cuy. Kalian itu masuk ke jurang pemerasan ini cuy.
Akhirnya apa? Akhirnya karena sudah aplikasinya sudah di apa namanya diretas ya. Maksudnya di situ tuh sebenarnya ada cuy. Ada pemberitahuan gini, apakah foto ini boleh kami akses ya kan? Kalau boleh checklist ya, karena lagi-lagi butuh duit untuk beli gorengan ya kan. Akhirnya apa? Di checklist lah, cair lah $500 di send ke Alipay-nya dia, ke akun keuangan. Cair 500 1 minggu ke depannya. Dari mana bayarnya Kak Isam? Aduh, nanya, kecuali dia menunggu gaji ya kan. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya gagal bayar. Di 7 harinya dia harus mengembalikan uang 1.000. Akhirnya apa? Diancam. Ancamannya apa? Pinter ini pinjol. Jadi video dia itu bahwa menyatakan dia pinjam di EasyLend ini, terus dia itu dikasih foto, maaf ya, foto-foto sure yang kelihatan Mrs. V bagian bawah. Terus ada foto dia sama anaknya majikan. Loh, kok bisa kamu tuh kasih fotonya anak majikan? Enggak, kayak Isam. Dia ngambil dari galeri handphone saya. Ini hati-hati ya buat kalian yang utang-utang pinjol nih. Mereka tuh bisa mengakses semua foto-foto yang ada di handphone kalian. Utangnya 500, ribet ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Kalau misalkan di jam 4 kamu nggak masukin 1.000 sekian ya kan, lebih ya dendanya, saya akan send foto ini ke your boss katanya, ke majikan kamu. Mati berdiri kita, ada gambar Mrs. V di bawah ya kan, dikiranya kita memang sengaja foto tersebut, padahal itu ya bukan fotonya dia, ini ada-adanya si pinjol supaya membuat kita ini takut. Kayak bisa bantu saya, bantu apa? Bantu bayarin, nggak punya duit kayak saya. Oke, kita bahas ayo pinjol. Pinjol. Ini kan ya, karena COVID banyaknya orang kelilit hutang, banyaknya orang nggak punya kerja, yang suka main judi, gimana caranya dapat duit. Akhirnya apa? Akhirnya kejebak dengan pinjaman online seperti ini. Orang-orang yang sudah kehilangan pekerjaan, yang memiliki pemikiran pintar ya cuy ya, dia mengotak-atik sebuah aplikasi yang menjebak kalian ke dalam lembah pemerasan seperti ini. Apakah ini ilegal di Hongkong? Ya jelas ini ilegal. Orang gede banget bunganya seminggu ya kan. Akhirnya apa sih yang harus dilakukan pekerja migran ini kayak Tisam? Yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, siap dimarahin majikan. Jujur, bos, saya cuma punya utang 500 bos, tapi dia minta segini, saya nggak bisa bayar. Siap dimarahin majikan, siap diterminate majikan. Wis, itu adalah konsekuensinya yang harus kalian terima. Sudah main-main. Terus kalau majikan nanya, ini dari mana nomor handphone saya? Dia retas handphone saya bos. Oke, akhirnya yang dilakukan adalah 500 kembalikan pokok hutangnya, ditambahin sedikit ya nggak apa-apa, 200, $700 aja kalian kembalikan ke pinjol. Setelah itu membuat report polis, laporan kalau saya diancam, kalau saya ingin disebar foto sure ini, membuat perlindungan ke kantor polisi, dan ajukan nomor pinjol ilegal itu, report ke polisi. Udah selesai. Terus ngomong sama bos, saya sudah laporan polisi bos, terserah sampean, terserah bos gimana nih, apa saya dipecat atau enggak. Yang penting kita sudah mengembalikan pokok hutang ya Jung ya. Itu kan bukan duit kita, itu duit hutang ya kan. Udah, jadi jangan takut untuk mereport ke polisi, karena pinjol-pinjol seperti ini harus dilaporkan kepada pihak polisi. Supaya apa? Semakin banyak report masuk tentang aplikasi ini akan di-ban dari Hong Kong. Oke? Jangan main-main lagi ya. Ini kalian ada-ada aja. Kalau misalkan ini disebar di media sosial, gimana kamu? Aduh, udah mukanya itu, oh masa cantik-cantik, itu kan apa Mrs. V-nya kelihatan, padahal itu ula-ula pinjol ya kan. Kalau misalkan kalian nggak percaya, silakan coba. Kalau misalkan kalian yang sudah kelilit pinjol, pasti akan ngomong, iya bener yang dikatakan kayak Tisam. Jangan ya teman-teman, jangan kayak saya. Ada-ada aja kalian itu ya. Hati-hati ya, karena pinjol-pinjol Hongkong ini mudah diakses kita untuk mendapatkan 1.000, 2.000 sampai 3.000 Hongkong dolar. Tapi ini pengembaliannya nggak masuk akal cuy, nggak masuk akal. Kalian itu akan masuk ke lembah mereka. Kaisang pernah debat ya sama si apa namanya debt collector pinjolnya ini, karena ada juga yang kelilit. Saya bilang kayak gini sama debt collectornya, kamu mengambil bunga seperti ini domestic helper, you stupid. Saya bilang itu, saya akan melaporkan kamu kepada pihak apa namanya peminjaman yang di Hong Kong, bahwa bunga jasa yang kamu lakukan adalah pemerasan. Kaisang ngomong kayak gitu. Terus dia ngomong gitu,
Kamu ngomong kayak gitu ya silakan, saya kerja, gimana caranya saya kerja katanya. Ya wis, nggak ada jalan lain, report ke polisi, laporan. Ya Pak, saya diancam, saya kelilit pinjol seperti saya mau melaporkan. Oke, nggak usah malu untuk speak up, menyelamatkan hidup kamu sendiri. Nggak ada yang bisa menyelamatkan kamu selain kamu sendiri. Oke, see you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya cuy caranya menghadapi pinjol yang udah neken kamu banget. Setelah itu kamu restart handphonemu, ganti nomor handphone, ganti kartu, udah hidup yang baru. Karena handphonemu ini udah diretas, kalau bisa dijual aja handphone yang sudah di udah di download pinjol kayak gitu. Buang, ganti handphone baru. Oke? Bye.